Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu, berkat-berkat-Mu yang selalu tersedia bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami supaya kami dapat memahami apa yang menjadi kerinduan Tuhan atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan pada saat ini terdapat di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Tertulis demikian, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebuah survei di Amerika Serikat menunjukkan bahwa anak-anak orang kaya cenderung menjadi miskin, sedangkan anak-anak orang miskin cenderung menjadi kaya. Mengapa demikian? Karena anak-anak orang kaya cenderung bergaya hidup mewah, boros, dan punya mentalitas yang malas dan gampang menyerah. Sedangkan anak-anak orang miskin cenderung bergaya hidup sederhana, hemat, dan mempunyai mentalitas pejuang, rajin, dan pekerja keras. Kuncinya terletak pada mentalitas dan sikap yang benar. Ada yang mengatakan bahwa orang miskin harus menikah dengan orang kaya supaya tidak miskin. Ini adalah pandangan yang salah. Solusi keluar dari kemiskinan bukan harus menikah dengan orang yang kaya. Kalau seperti ini, maka pernikahan menjadi transaksional, bukan berlandaskan cinta yang murni. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita hal yang penting sehubungan dengan kehidupan dan kebutuhan hidup. Dalam Ibrani pasal 13 ayat yang kelima dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Hal yang pertama yang menjadi pesan firman Tuhan dalam ayat ini adalah jangan menjadi hamba uang. Hamba uang di sini maksudnya adalah ketamakan atau keserakahan akan uang. Jangan tergila-gila dengan harta kekayaan, karena hidup kita tidak tergantung dari uang, tapi tergantung pada Tuhan. Ada uang atau tidak, tetap bersyukur dan bersukacita. Yang kedua, saudara, cukupkanlah diri dengan apa yang ada. Berusahalah memenuhi kebutuhan mendasar yang prioritas. Belilah yang diperlukan, bukan yang diinginkan. Gaya hidup boros, tinggalkan. Jangan gengsi dan ingin pamer. Sewaktu di Indonesia, anak-anak saya tidak saya paksakan untuk masuk di sekolah swasta, karena biayanya mahal, dan uang saya tidak mencukupi. Saya masukkan mereka ke sekolah negeri. Di sini pun di kota Praha, mereka studi di sekolah negeri yang gratis. Sukses tidak ditentukan dari bersekolah di swasta atau di negeri. Sukses itu tergantung dari berkat Tuhan, mentalitas dan sikap yang benar. Mari saudara, belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Hal yang ketiga adalah percayalah bahwa Tuhan memelihara hidup kita. Dikatakan dalam ayat ini, Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dalam segala keadaan, percayalah pada Tuhan yang sanggup menolong kita. Selalu ada mujizat dan pertolongan Tuhan yang ajaib bagi setiap kita. Dia adalah Allah yang mencukupi dan memelihara hidup kita. Jangan takut dengan kekeringan, kesulitan, atau krisis ekonomi.
karena pemeliharaan Tuhan yang ajaib akan selalu nyata buat kita yang percaya kepadanya. Berkat Tuhan akan selalu mengalir. Mari belajar mencukupkan diri dan bersyukur selalu dengan apa yang ada. Dalam Mazmur 34 ayat yang ke-10 tertulis, "Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia." Saudara dan saya tidak akan pernah berkekurangan, sebab Tuhan memelihara kehidupan kita. Dalam situasi kekeringan, dalam situasi krisis sekalipun, kita masih akan tetap terpelihara, karena Tuhan bersama dengan kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami dan menjadikan kami lebih lagi menyadari akan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Kadangkala situasi membuat pikiran kami terpengaruh dan membuat kami bertanya-tanya. Kami menjadi bimbang, kami menjadi ragu. Tapi firman-Mu hari ini kembali ya Tuhan, meneguhkan kami. Engkau adalah pemelihara hidup kami. Engkau tidak akan pernah meninggalkan dan tidak akan pernah membiarkan kami. Ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu bersyukur dan mencukupkan diri dengan apa yang ada. Seringkali kami gagal ya Tuhan dalam hal ini. Tapi saat ini kami mau berubah ya Tuhan dan taat kepadamu. Kami mau mencukupkan diri kami dengan apa yang ada. Berikan kami hikmat ya Tuhan, supaya kami dapat mengambil keputusan dan tindakan yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Segala sifat ketamakan dan keserakahan yang ada dalam hati kami, biarlah Tuhan Engkau lenyapkan dan gantikan dengan hati yang senantiasa berserah dan bersyukur kepada Tuhan, yang tidak terikat dengan harta dan kekayaan, tetapi selalu terfokus kepada harta surgawi yang Tuhan sediakan bagi kami. Pimpinlah kami ya Tuhan di sepanjang hari ini, agar setiap apa yang menjadi kegiatan kami, apa yang kami kerjakan, itu semua dapat memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.